Lama-lama saya punya cara Kemis agar libur juga. Jadi Rebo sore sudah pergi ke Jakarta, Senin baru balik lagi. Selalu begitu. Lama-lama saya nggak mau pergi dari kampus. Lah kenapa? Ada banyak amanah dakwah yang harus dijalankan. 18 tahun masuk Islam, pacaran putus. Selama 4 tahun saya kemudian mencari cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Karena ini penting luar biasa. Lalu kemudian setelah 4 tahun kemudian, saya baru bilang pada bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Jawaban bapak saya beda dengan 4 tahun yang lalu. Ketika saya baru masuk Islam 18 tahun saya bilang, Pi, Felix mau nikah. Bapak saya bilang, mesum lu ya. Ternyata Islam tuh ngajarin kamu mesum kamu ya. 18 tahun kamu nikah. Enggak, ini loh pacar saya mau nikahin. Lah kenapa? Karena saya sudah masuk Islam. Islam tidak membolehkan pacaran, jadi saya nikah aja. Bapak saya bilang, kamu mesum, kamu gila. Saya hampir mau diusir dari rumah gara-gara saya minta nikah umur 18 tahun. Dari situ saya sadar, yakinin bapak saya sendiri aja saya nggak bisa. Apalagi ngiyakinin bapaknya orang lain. Maka setelah itu kemudian 4 tahun kemudian setelah saya belajar semuanya, jawabannya berbeda. Apa jawaban bapak saya? Jawaban bapak saya, emang kamu sudah punya calonnya? Sudah punya, Pi. Kapan kamu mau nikah? Beda nggak? Beda. Apa yang selama 4 tahun tadi? Nih yang saya lakukan. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Karena menikah karena Allah. Sebab menikah karena Allah tidak mungkin terjadi sebelum orang itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Paham teman-teman sekalian? Saya sering kali kalau dapat inni uhibbuka fillah atau sebaliknya seorang laki-laki pada perempuan inni uhibbuki fillah, tapi dia nggak ngerti sebenarnya fillah itu maksudnya apa sih? Fillah itu karena Allah. Apa maksudnya fillah? Berarti dia sudah duluan mencintai Allah sebelum mencintai manusia. Pertanyaannya, dia duluan mencintai manusia atau mencintai Allah? Lah kalau dia duluan mencintai manusianya, itu bukan fillah, bohong, modus. Paham? Lah yang modus-modus gimana? Bahaya luar biasa. Mencintai Allah dan Rasul duluan dibandingkan mencintai manusia. Manusia tidak ada urusan. Allah dan Rasul duluan. Apalagi menyiapkan diri secara skill. Gimana caranya agar saya menjadi seorang laki-laki? Suatu waktu itu ketika saya ditolak bapak saya bilang, "Gak, mesum kamu gila kamu." Lalu saya bilang gini, nanti saya tunjukkan bahwa saya juga laki-laki sama seperti bapak saya. Nih yang laki-laki, langkah pertama kalau mau meyakinkan bapaknya adalah lakukan apa yang bapaknya mampu lakukan. Kalau Anda sudah bisa melakukan apa yang bapaknya mampu lakukan, berarti Anda sudah siap jadi kayak bapaknya. Paham teman-teman sekalian? Maka sejak saat itu saya bilang, lihat apa yang bapak saya bisa lakukan. Semua saya ambil alih. Adik saya ajarin. Dek sini yuk dek, ini Koko ajarin. Nih ini Koko ajarin. Apa PR apa? Fisika, ya Koko bisa. PR apa? Ini Koko ajarin. Nah semua saya ajarin. Akhirnya bapak saya lihat, oh ini anak ini sudah punya tanggung jawab. Suatu waktu adik saya ketahuan punya di HP-nya ada gambar porno. Lalu kemudian datang surat dari sekolah manggil bapak saya untuk datang ke sekolah menjelaskan itu. Saya bilang, papi nggak usah hadir. Lalu biar Felix aja. Biar Felix yang hadir, Felix selesaikan. Saya datang ke sekolah, gimana Pak, gimana Bu, saya selesaikan. Nanti insya Allah nanti saya akan ajarkan kepada adik saya. Semua udah beres-beres. Bapak saya ngeliat, anak ini bisa bertanggung jawab. Genteng rusak, papi nggak usah naik, biar Felix yang naik. Listrik belum bayar, papi nggak usah bayar, biar Felix yang bayar. Papi transfer aja. Yang penting kan melakukan apa yang bapaknya lakukan, paham ya? Mengambil keputusan, menanggung resiko, menguasai keadaan, menyambut tamu, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Yang paling penting tadi, mengambil keputusan. Karena perempuan nggak suka sama sekali sama laki-laki yang nggak bisa ngambil keputusan. Betul atau betul? Suatu hari ada yang datang pada saya orang Jakarta nangis-nangis, cowok. Lalu dia bilang, Ustadz apa yang salah sama saya Ustadz? Apa saya ini kena tenung Ustadz? Apa saya ini kena santet Ustadz? Kenapa 3 kali saya menghitbah gagal semuanya Ustadz? Nangis-nangis dia, lagi ini Ustadz cerita gitu. Saya langsung tanya, kamu anak ragil ya? Kamu anak bungsu ya? Lu kok tahu Ustadz? Dan kamu punya ibu yang masih hidup? Iya. Dan kamu tinggal sama ibumu ya? Iya wajar aja. Lah kenapa? Kamu gak bisa ngambil keputusan bagi dirimu sendiri, apalagi ngambil keputusan bagi wanita yang lain. Gak bisa. Mengambil keputusan, tanggung jawab, ngerti keadaan. Itu skill laki-laki selain daripada iman. Pertama iman, yang kedua skill sebagai seorang laki-laki. Skill sebagai seorang penanggung jawab. Ini adalah niatan yang betul. Tapi niatan ini jangan sampai tercampur dengan yang lain. Zaman sekarang kan enggak. Banyak orang pengen ngaji supaya dapat jodoh. Betul atau betul? Mau kemana? Pergi pengajian. Loh kok berdua bonceng-boncengan? Lah iya ini kan dororot. Pergi pengajian ya, bonceng-boncengan ikhwan ahwat dororot.
Dorot dari mana? Lah ini yang nggak ngerti tadi. Lah awalnya pacaran, dulu baru mengkaji Islam, salah nggak begitu. Dulu saya sama Ummu Alila di kampus itu nggak saling kenal. Lah kenapa? Pas saya masuk Islam, saya kan nggak tertarik sama orang yang Muslim dulu. Bagi orang non Muslim dulu, kafir kayak saya, ngelihat orang kerudungan tuh jijik. Mohon maaf. Nah kenapa? Karena orang yang jahat nggak suka sama orang yang baik. Ketika saya sudah masuk Islam, satu-satu yang nggak pernah ngucapin selamat ya udah masuk Islam, itu adalah Ummu Alila itu, istri saya. Saking penasarannya saya, besok-besok saya kenapa nih orang nggak pernah ngucapin selamat, dan ternyata dia satu lembaga dakwah kampus. Dia di bagian keuangan, saya juga di bagian keuangan. Akhirnya kita lihat-lihatan tapi nggak saling suka. Lah kenapa? Dia wong deso kan itu nih, orang Pati sih saya itu. Tapi gitu memang lucunya gitu. Berpapas-papasan di satu koridor, kita tuh nggak saling sapa, nggak saling assalamualaikum, nggak kayak sekarang kan modus itu, assalamualaikum Uhti, komentar di bawahnya. Itu bukan begitu, yang bener tuh begini. Boleh nggak saya minta DM-nya? Modus. Hati-hati dengan laki-laki kayak itu loh. Laki-laki tuh banyak cara untuk membuat wanita tuh berpaling pada dia. Kita lihat, kapan lagi ada postingan, aku kangen nih sama postingan kamu loh ya, modus. Yang kayak gini-gini banyak luar biasa. Yang pertama, luruskan niat. Menikah karena Allah berarti memahami bahwa kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau seorang laki-laki, dia tidak mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, lalu dia bilang pengen menikahi Anda karena Allah, bohong sama sekali. Dan saya kasih tahu, laki-laki yang mencintai Allah di atas segala-galanya, dia nggak punya waktu untuk flirting pada wanita. Jelas ya? Dia nggak punya waktu untuk flirting pada wanita. Dia nggak punya waktu untuk DM-an sama cewek, enggak. Dia nggak punya waktu untuk WhatsApp-an sama cewek yang nggak penting, enggak. Lah kenapa? Karena Allah di atas segala-galanya. Dia takut betul kalau Allah nggak ridho atas interaksinya itu. Gitu kan ya? Itu cinta karena Allah. Niat. Yang kedua nanti kita bahas setelah ngobrol. Itu tentang cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ustaz Felix.